sesi presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu presentasi sesi ketiga ya dengan terkait materinya itu materi geometri yang akan dipresentasikan oleh kelompok sampai kelompok 14. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan aturannya untuk memberikan waktu 10 menit untuk sesi presentasi dan dilanjutkan 5 menit kemudian sesi evaluasi dari Ibu Pipit. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk kelompok 10 waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bunga sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 10 yang beranggotakan saya, Zaskia Zaltabeliani, dan rekan saya, Putri Kurniasari. Kami di sini akan memaparkan peta konsep materi dan ATP pada elemen pengukuran dan geometri pada fase D. Pada penta konsep di sini, kami menggunakan 3 warna untuk membedakan kelas. Warna hijau untuk kelas 7, eh, warna pink untuk kelas 8, dan warna jingga untuk kelas 9. Di sini yang pertama yaitu dari elemen pengukuran, pertama ada garis dan sudut. Pengukuran jadi pengukuran panjang garis, pengukuran sudut, satuan sudut, dan operasi sudut, di mana operasi sudut ada penjumlahan dan pengurangan. Materi yang kedua yaitu lingkaran, yang membahas keliling lingkaran, garis lingkaran, dan garis lingkung lingkar. Materi yang ketiga yaitu bangun ruang sisi datar, yaitu prisma dan limas, yaitu ada sifat-sifat, luas permukaan, volume, dan jenis-jenis prisma seperti prisma atau limas segitiga, prisma atau limas prisma atau limas segi lima, atau prisma atau limas segi itu kepengurunan dan kesebangunan yang ada terbagi menjadi perbandingan pada bangun sebangun, menentukan panjang sisi, dan perbandingan skala yaitu pada jarak sekitarnya dan jarak pada peta. Selanjutnya yaitu bangun ruang sisi lengkung yaitu bola yang membahas sifat-sifat luas terbagi kerucut dan bola, luas selimut untuk tabung dan kerucut. Juga volume jenis bangun pada bola yaitu bola pejal dan bola berongga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Vanessa. Terima kasih Saskia. Selanjutnya ada geometri. Yang geometri itu yang pertama ada garis dan sudut. eh, Dibagi menjadi bagian-bagian garis dan dibagi lagi jadi garis, sinar garis, dan luas garis. Selanjutnya ada jenis-jenis garis. Yang dipelajari adalah garis lurus, garis putus-putus, dan garis lengkung, serta selanjutnya ada hubungan antar garis, garis sejajar, garis berpotong, dan garis berimpit. Selanjutnya sifat-sifat garis. Selanjutnya ada jenis-jenis garis yang dibagi lagi menjadi sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks. Selanjutnya ada hubungan antar sudut, yaitu komplement dan suplemen. Selanjutnya ada hubungan antar sudut pada dua garis yang sejajar. Ada sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, dan sudut bertolak belakang. Selanjutnya ada besar sudut. Selanjutnya ada Pitagoras, jenis segitiga Kak, berdasarkan teorema Pitagoras dan penerapan teorema Pitagoras. Selanjutnya ada lingkaran, yaitu unsur-unsur yang dibagi lagi menjadi satu, titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, tembereng, apotema, busur, dan panjang busur. Selanjutnya ada bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas, yang dibagi menjadi unsur-unsur dan jaring-jaring. Transformasi geometri yang dibagi menjadi 4 dan dilatasi. Selanjutnya ada kekongruenan dan kesebangunan dibagi menjadi 2, yaitu menentukan kekongruenan dan syarat-syarat kesebangunan. Selanjutnya ada bangun ruang sisi lengkung atau tabung, bola, dan kerucut dibagi menjadi unsur-unsur dan jaring-jaring. selanjutnya yaitu kami akan memaparkan TP dan yang kami buat di TP dan Terus, ATP sama. Jadi kita bakal bahas di alur tujuan pembelajaran. Yaitu pada elemen pengukuran kelas 7, yaitu yang pertama ada pada konten garis dan sudut, mengukur panjang garis, menentukan sudut menggunakan busur, mengkonversi sudut satuan sudut sederhana seperti derajat, menit dan detik dalam konteks yang relevan. Selanjutnya yaitu dapat menentukan besar sudut melalui sifat pengurangan. Konten selanjutnya yaitu lingkaran.
di mana peserta didik dapat menentukan keliling lingkaran, menentukan luas lingkaran, serta menyelesaikan permasalahannya dalam kesehariannya, menentukan garis singgung lingkaran dan garis singgung persekutuan dua lingkaran, serta menyelesaikan permasalahan dalam kesehariannya. Selanjutnya yaitu pada elemen konten bangun ruang sisi datar yaitu prisma dan luas, menjelaskan sifat-sifat prisma, menjelaskan luas permukaan prisma, menentukan volume prisma, menyelesaikan permasalahan yang melibatkan luas dan volume prisma. Begitupun dengan sifat-sifat limas yaitu menjelaskan sifat-sifat limas, luas permukaan limas, menentukan volume limas, menyelesaikan permasalahan yang melibatkan luas untuk atau dalam volume limas. Selanjutnya itu menjelaskan pengaruh perubahan dan besar sudut dan luas. Selanjutnya, materi kekongruenan dan kesebangunan yaitu dapat menggunakan perbandingan pada bangun sebangun untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui, menentukan skala dan ukuran yang sebenarnya dalam permasalahan kontekstual. Selanjutnya, pada materi bangun ruang sisi lengkung yaitu ada tabung, menjelaskan sifat-sifat tabung, menentukan luas selimut tabung, menentukan luas permukaan tabung, menentukan volume tabung, menjelaskan sifat-sifat kerucut, menentukan luas selimut kerucut, menentukan luas permukaan kerucut, menentukan volume kerucut, menjelaskan sifat-sifat bola, menentukan luas permukaan bola, dan menentukan volume. Selanjutnya, dapat menyelesaikan permasalahan luas selimut, luas permukaan, dan volume bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, ataupun bola. Kemudian selanjutnya dapat menjelaskan pengaruh perubahan dari bangun ruang sisi lengkung terhadap ukuran panjang, besar sudut, luas. Selanjutnya yaitu elemen geometri yang akan disampaikan oleh Putri. Baik, di geometri sendiri ada konten garis dan sudut. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi bagian-bagian garis, mengidentifikasi jenis-jenis garis, mengidentifikasi hubungan antar garis, sifat-sifat garis, dan mengklasifikasi jenis-jenis sudut berdasarkan besarannya. Tentukan hubungan antar sudut, menentukan hubungan sudut pada dua garis sejajar, menentukan besar sudut yang belum diketahui dengan menggunakan hubungan antar sudut. Selanjutnya ada konten teorema Pythagoras. Tujuan pembelajarannya adalah menggunakan teorema Pythagoras, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya menggunakan teorema Pythagoras, menyelesaikan permasalahan yang melibatkan teorema Pythagoras pada berbagai bangun datar dan situasi nyata. Selanjutnya ada konten lingkaran, mengidentifikasi titik pusat suatu lingkaran pada gambar atau objek nyata, menentukan jari-jari sebagai jarak dari pusat ke titik pada lingkaran, mengidentifikasi diameter sebagai garis yang melalui pusat, menjelaskan hubungan diameter dan jari-jari, mengidentifikasi busur lingkaran pada gambar, membedakan busur kecil dan busur besar, menentukan panjang busur, menggambarkan tali busur pada lingkaran dengan menghubungkan dua titik sembarang pada keliling lingkaran secara tepat, menganalisis posisi tali busur terhadap pusat lingkaran, mengidentifikasi apotema sebagai jarak dari pusat ke tali busur, mengidentifikasi juring lingkaran sebagai daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Aplikasi tembereng lingkaran, menjelaskan hubungan tembereng dengan tali busur, membedakan tembereng dengan juring. Selanjutnya ada konten bangun ruang, sisi datar, prisma, dan limas. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi unsur-unsur prisma dan limas, membuat jaring-jaring prisma dan limas. Selanjutnya ada konten transformasi geometri. Ada 4, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan pembelajarannya adalah melakukan transformasi, translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan menggambarkan bayangan objek hasil transformasi pada koordinat kartesial secara akurat, menjelaskan permasalahan yang melibatkan transformasi geometri. Selanjutnya konten kekongruenan dan kesebangunan. Mengidentifikasi syarat-syarat kekongruenan antar bangun datar, menentukan kekongruenan pada dua bangun datar berdasarkan kesamaan sisi dan sudut, menentukan kongruenan pada dua bangun segitiga, mengidentifikasi syarat-syarat kesebangunan antar bangun datar, menentukan kesebangunan pada dua bangun datar perbandingan sisi dan kesamaan sudut, menentukan kongruenan pada dua bangun segitiga menjelaskan perbedaan kekongruenan dan kesebangunan. Selanjutnya ada bangun ruang sisi lengkung, tabung, bola, dan kerucut. Tujuan pembelajarannya ada mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola, dan membuat jaring-jaring tabung, kerucut. Mungkin sekian dari kami pemaparannya, kami kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kelompok 10 atas presentasinya. Selanjutnya akan ada evaluasi ataupun komentar dari Ibu Pipit. Kepada Ibu Pipit,
Dipersilahkan. Terima kasih Bunga kesempatannya. Oke, bagus ya presentasinya, kurang dari 10 selesai. Untuk kata konsep mungkin Ibu nggak banyak komentar. Ini untuk jenis-jenis prisma limas gitu ya. Kan kelihatan di sini ya, yang kalian gambarkan ya. Nah, eh, perlu mungkin ada perbedaan kategori antara prisma dan limas. Karena kalau kita bicara prisma, yang alasnya lingkaran, itu namanya apa? Apa? Prisma yang alasnya lingkaran? Tabung ya, Ibu. Tabung, betul. Prisma yang alasnya segi empat atau persegi panjang, prisma yang alasnya Balok atau kubus, Ibu. balok, prisma yang apa namanya alasnya persegi, Kubus. definisinya persegi semua. Nah, artinya apa? Kubus, balok, dan tabung itu masuk kategori prisma, ya. Kerucut adalah limas yang alasnya lingkaran. Nah, itu nanti perlu ada apa kategorisasi lagi berdasarkan Pitagoras. Coba lihat. Pitagoras ini kamu belum sebutin triple Pitagoras kayaknya ya. Coba ke bawah. Ke bawah lagi peta konsep yang ada Pitagorasnya. Mana? Belum kelihatan, belum kelihatan. Nah, ini kan ada teorema Pitagoras. Peta konsep paling bawah itu Pitagoras. Peta konsep. Peta konsep Iya, yang pegang ininya siapa ini? Yang pegang kendalinya siapa ini? Nah, Ibu, Putri, Bu. Putri, peta konsep. ini udah peta konsep kan? Belum Yang ini. sih. Belum, Put. Bentar. Nah, ini baru peta konsep Oh iya. ya. Em, Teorema Pitagoras, mungkin kamu perlu perlu eksplisitkan satu lagi triple Pitagoras ya. Iya, Ibu. Karena kan siswa juga perlu tahu pasangan bilangan yang membentuk triple Pitagoras. Nah, itu. Kemudian terkait Pitagoras tadi Ibu mencermati Pitagoras deh yang terkait sama penerapan. Atas, kelewatan, kelewatan. Ini kamu yang nulis kok kamu yang lupa sih. Tolong Pitagoras. Nah, oke. Coba ke bawah. Itu. G8.3. Nah, semuanya bisa dibaca ya. G8.3 menyelesaikan permasalahan yang melibatkan teorema Pitagoras pada berbagai bangun datar dan situasi nyata. Nah, ini bagus dieksplisitkan seperti ini karena memang pada permasalahan yang sering muncul itu triple Pitagoras tidak apa? Tidak berdiri sendiri gitu ya. Kebanyakan itu masalahnya adalah siswa bangun datar apapun itu di mana penyelesaian masalahnya melibatkan teorema Pitagoras. Jadi segitiga sikusik itu nggak berdiri sendiri. Jadi ini rumusannya bagus nanti dipertahankan yang ini jangan sampai dihapus gitu ya. Kemudian terkait ingin mengklarifikasi ya, kalau kita bicara sifat-sifat prisma atau limas itu tadi ada nggak di sini? Itu masuknya geometri atau pengukuran ya? Nah, ini contoh dia mengidentifikasi unsur prisma, mengidentifikasi membuat jaring-jaring. Nah, ini betul sih geometri, tapi kayaknya tadi ada yang kodenya P ya di atas ya. Iya, Ibu. Di atas ada sifat-sifat, maksudnya Sifat maksudnya apa tuh? Sifat yang bagaimana? Sifat-sifat bola, sifat-sifat bung tuh sifat yang bagaimana? Nah, ini contoh ini. Bangun ruang sisi lengkung deh misalkan. Menjelaskan sifat-sifat tabung. Nah, sifat yang bagaimana yang mau dijelaskan siswa?
Hmm? Seperti kayak misalkan memiliki beberapa sisi gitu, Bu. Yang jelas, ketika kamu merumuskan PP, oke, sedikit lagi ya, menjelaskan sifat-sifat tabung, maka yang kamu harapkan siswa bisa menjelaskan apa? Bisa nggak kamu konkretkan? Bentuknya, Ibu. Kenapa? Mungkin siswa bisa menjelaskan bentuknya seperti apa. Yang jelas dong, yang yakin dong. Maksudnya gimana? Bentuknya seperti apa gitu? Kamu jelaskan Seperti gitu. memiliki dua alas dan Terus, selimut. nah berarti kan sama dengan sifat apa unsur-unsur kan? Sama nggak yang kamu sebutkan itu? Iya, Ibu. Jadi, sifat-sifat sama unsur-unsur pada dasarnya kamu akan memberikan soal yang sama atau jawaban yang kamu harapkan dari siswa itu sama. Jadi untuk yang terkait dengan sifat-sifat pada poin pengukuran ini, eh, tolong jangan berulang munculnya dengan unsur-unsur. Jadi jangan sampai ambigu. Kalau memang mau dilebur jadi satu, nanti dipikirkan kalimatnya gitu. Bangun geometri itu yang yang misalkan bangun ruang ya. Bangun ruang itu terbentuk dari bangun datar apa saja dan bagaimana keterkaitan antar tiap elemen pada bangun ruang tersebut. Nah, itu perlu menjadi perhatian. Jadi dalam menyusun alur, bisa aja nih dalam bangun ruang si selengkung ada P, ada G. Nggak semuanya P semua. Ngerti nggak? Jadi sebelum dia belajar menentukan selimut tabung, ya, ya, unsur-unsur tabung. Jadi dalam satu hari pembelajaran, kodenya ada yang G, ada yang P. Nggak semuanya P, semuanya G terpisah begini ya. Oke, paham ya? Nanti didiskusikan kembali dengan kelompok geometri. Jelas? Baik, Ibu, mohon mau memastikan kembali. Jadi nanti ATP-nya itu digabung antara pengukuran dan Iya, sangat mungkin. Sangat mungkin karena mereka banyak sekali irisannya. Ya nggak? Kalau kita bicara tabung, kita nggak cuma bicara pengukuran aja, tapi juga kita bicara unsur geometrinya, gitu ya. Gitu ya. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Pipit atas evaluasi dan juga komentarnya. Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh kelompok 11. Untuk kelompok 11, waktu dan tempat saya. Oke, terima kasih. Baik, moderator, izin share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan peta konsep dan alur tujuan pembelajaran geometri dan pengukuran yang telah kami diskusikan. Saya Aisyah Salma Konita dengan akhir NIM 77 dan rekan saya Nuria Fitri dengan akhir NIM 6. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan peta konsep geometri dan di sini kita membagi menjadi 3 jenjang, yaitu kelas 7 berwarna jingga, kelas 8 berwarna hijau, dan kelas 9 berwarna ungu. Pada peta konsep ini, membahas materi geometri dan pengukuran yang disusun secara di kelas 7. Materi yang dipelajari masih berupa dasar-dasar geometri. Siswa mulai mengenal bangun datar seperti persegi, segitiga, dan lainnya, termasuk menghitung keliling, luas, sudut, dan juga memahami sifat-sifatnya. Lalu dipelajari juga garis dan sudut seperti jenis-jenis sudut, hubungan antar sudut, dan sudut pada garis sejajar. Lalu di kelas 7 juga dipelajari tentang pengukuran, meningkat ke tingkat yang lebih kompleks.
Siswa mempelajari bangun ruang 3 dimensi seperti kubus, balok, dan lainnya, termasuk menghitung kubus permukaan dan jaring-jaring. Lalu di kelas 8 juga mempelajari tentang Pitagoras untuk menentukan hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Siswa juga di kelas 8 siswa juga mempelajari tentang koordinat titik dalam bidang menggunakan titik XY serta menghitung jarak antar titik. Selanjutnya di kelas 9, materi berfokus pada hubungan antar bangun dan transformasi. Siswa mempelajari kesebangunan dan sudut bersesuaian dengan perbandingan sisi tertentu serta konsep. Selain itu, ada transformasi geometri seperti translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi yang menjelaskan bagaimana suatu bangun dapat berpindah atau berubah. Selanjutnya, untuk melihat alur tujuan pembelajaran, akan saya Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur tujuan pembelajaran pada materi geometri dan pengukuran fase D. Dan tujuan pembelajaran dari kelas 7 hingga kelas 9. Materi pertama itu di sini ada bangun datar yang dipelajari di kelas 7. Tujuan dari pembelajarannya yaitu mengklasifikasikan dan membedakan berbagai bentuk bangun datar berdasarkan banyaknya sisi, besar sudut, serta sifat-sifatnya. Lalu menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar. Mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antar sudut pada bangun datar. Ada materi kedua yaitu garis dan sudut dipelajari di kelas 7. Tujuan pembelajarannya untuk mengidentifikasi jenis-jenis sudut dan menentukan besar sudut, lalu menyelesaikan permasalahan hubungan antar sudut dan sudut pada garis sejajar. Materi ketiga itu ada pengukuran yang dipelajari di kelas 7. Tujuan pembelajarannya itu mengaplikasikan konversi satuan panjang, berat, dan waktu, lalu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengukuran. Materi keempat itu ada koordinat kartesius yang dipelajarin di kelas 8. Tujuan dari pembelajarannya yaitu menentukan posisi titik dan hubungan antar titik pada bidang koordinat, lalu menyelesaikan permasalahan jarak antar titik pada koordinat kartesius. Materi kelima itu ada bangun ruang yang dipelajari di depan. Tujuan dari pembelajarannya itu mengidentifikasi unsur dan jari-jari bangun ruang, menghitung luas permukaan bangun ruang, lalu menghitung volume bangun ruang. Selanjutnya ada materi keenam yaitu Pitagoras yang dipelajari di kelas 8. Tujuan dari pembelajarannya yaitu menggali konsep teorema Pitagoras, lalu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan jarak menggunakan teorema Pitagoras. Materi ketujuh itu ada kesebangunan yang dipelajari di kelas 9. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi kesebangunan berdasarkan perbandingan sisi dan sudut, lalu mengaplikasikan konsep kesebangunan dalam permasalahan skala. Yang terakhir itu ada materi transformasi geometri yang dipelajari di kelas 9. Lahan, translasi, dan refleksi pada koordinat kartesius, lalu menyelesaikan permasalahan rotasi dan dilatasi, lalu menyelesaikan permasalahan transformasi geometri kombinasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok 11 atas presentasinya. Selanjutnya akan ada evaluasi ataupun komentar kepada Ibu Pipi, dipersilakan. Terima kasih. Ini udah alur ya? Sudah alurnya ya? Kelompok 11? Udah, Ibu. Oke. Boleh kita kelompok 11 komentar-komentar Ibu dari pertemuan kelompok bilangan, kelompok aljabar ya. Ibu rasa sih tidak perlu ada kesalahan yang berulang gitu ya. Karena kan Ibu memberikan kesempatan kelompok setelahnya untuk merevisi. Sebagai contoh di sini, kita sekarang lagi ada di alur tujuan pembelajaran ya. Semuanya bisa lihat ya? Bisa lihat nggak semuanya? Bisa, Ibu. Nah, kata kerja menggali, menggali konsep. Ini bagaimana nanti mengukurnya, Nuria dan IC Salma? Menggali konsep. Bagaimana nanti cara mengukur apakah siswa mencapai nggak TP yang kamu sebutkan di sini? Terkait dengan menggali. Bisa dijelaskan, Nuria atau IC Salma? Kelompok 11, bisa komentar? Ini waktu Ibu yang habis nanti nih. Ibu hanya diberi waktu 5 menit. Komentarnya dari kelompok 11, kenapa kata kerja menggali yang dipakai? Coba jelaskan. Gimana nih jawabannya? Lama sekali. Waktu Ibu hanya 5 menit, tapi kamunya lama. Gimana? Karena dalam pembelajaran, Ibu siswa diharapkan aktif menemukan dan memahami konsep secara mendalam, bukan hanya sekedar menghafal. Makanya kami memilih kata kerja menggali. Iya, setiap TP itu kan harus bisa diukur ketercapaiannya. Bagaimana kamu mengukur TP ini tadi pertanyaan Ibu yang pertama. TP itu kan apa yang akan dikuasai siswa. Menggali mungkin kata kerja dalam aktivitas pembelajaran. Kalau rumusan TP, apa yang dicapai dia di akhir pembelajaran ini? IC coba mana penjelasannya? Tadi Nuria sudah menjelaskan. Mana suaranya? Mungkin dapat mengubah kata menggali menjadi Pertanyaan Ibu, bagaimana kamu mengukurnya? Itu satu ya. Jadi kalau kalian itu menyimak fit Ibu berikan ke kelompok sebelumnya, ini sudah pertemuan yang ketiga presentasi. Tolonglah yang lain itu bukan hanya tugas itu diselesaikan dan dipresentasikan, tapi belajar menyimak dari komentar satu sama lain. Itu kalau kamu memang niat betul-betul mau belajar ya. Ini kalau begini kan Ibu jadi kecewa juga nih melihat kok masih ada muncul kata kerja begini. Ini udah sering Ibu bahas. Itu satu. Kedua adalah rumusan TP-nya juga ini kok sangat-sangat ah. Tadi contoh kelompok 10 udah memberikan contoh yang baik dan beberapa kelompok di bagus. Sudah spesifik. Di sini kamu bicara tentang hubungan antar sudut. Itu kan ada banyak hubungan antar sudut. Kamu bicara bangun ruang di halaman selanjutnya.
Bangun ruang juga banyak jenisnya. Kenapa nggak disebut satu-satu gitu loh ya? Jadi kalau memang kamu betul-betul mau jadi guru yang profesional, kalau perhatikan betul-betul, ini bukan hal yang sepele ya, merumuskan TP itu. Makanya kelompok 11 bagaimana? Kemudian untuk bangun datar, coba nanti dicek kembali diskusi dengan kelompok yang lain. Apakah memang di kelas 7 ini juga masih dibahas bangun datar? Kalau memang iya, bangun datar apa yang dibahas gitu? Ibu belum lihat di sini ada materi lingkaran ya, atau ibu terlewat ya? Ada nggak secara eksplisit kamu sebutin lingkaran gitu? Nggak ada sih, Bu. Nah, apalagi itu. Lingkaran nggak ada. Bangun datar juga sangat umum. Padahal kan bangun datar udah dipelajari di SD. Dengan kelompok yang lainnya, perbaiki. Ini terus terang Ibu agak kaget menemukan yang seperti ini. Silakan Ibu kembalikan ke Bunga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Pipit atas evaluasi dan juga komentarnya. Selanjutnya akan ada presentasi dari kelompok 12. Untuk kelompok 12, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, izin untuk share screen. Sudah terlihat belum ya untuk share screen? Sudah isi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman semuanya. Kami di kelompok 12 akan mempresentasikan tentang capaian pembelajaran matematika pada fase D pada materi geometri dan pengukuran. Nah, di sini untuk kelompok 12 yaitu beranggotakan yang pertama ada Melia Dwi Saputri, lalu ada Kansa Miza Alfia, dan saya sendiri Yusif Roto Aini. Lalu selanjutnya pada presentasi kali ini kami akan beberapa submateri pada geometri dan pengukuran. Nah, yang pertama itu ada pada materi garis itu kita siswa mempelajari mengenai kedudukan dua garis. Di mana kedudukan dua garis itu berisikan garis sejajar, garis berpotongan, lalu garis berimpit. Lalu pada materi sudut itu mempelajari konsep sudut dan hubungan antar sudut, seperti sudut
berpelurus, sudut bertolak belakang, dan sudut sadap. Lalu kekongruenan dan kesebangunan. Nah, kekongruenan ini sendiri itu berarti dua bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Nah, kongruen ini pada materi kongruen ini mencakup pada bangun kekongruenan pada bangun datar. Lalu mencakup juga syarat kekongruenannya sendiri. Lalu ada juga lalu pada kesebangunan sendiri itu berarti dua bangun yang memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya itu dapat berbeda dengan perbandingan tertentu. Nah, di kesebangunan sendiri itu sama berisikan kesebangunan datar dan segitiga, lalu segitiga dan segi empat, lalu ada syarat kesebangunannya sendiri dan penerapan. Di mana pada teori ini itu menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Nah, teorema ini itu digunakan untuk menghitung panjang sisi segitiga, tinggi bangun, sama diagonal bangun datar, serta hubungan dengan koordinat kartesius. Jadi menghitung jarak dua titik pada koordinat kartesius. Lalu ada materi bangun ruang, di mana bangun ruang merupakan bangun tiga dimensi yang memiliki volume. Nah, pada bangun ruang sendiri itu mempelajari jenis-jenis dari si bangun ruang, yaitu ada prisma, limas, tabung, dan kerucut. Lalu di mana berisi jumlah sisi, tusruk, dan titik sudut. Serta mempelajari juga jaring-jaring, di mana pada materi tersebut itu menggambar jaring-jaring membentuk bangun ruang dari jaring-jaring juga. Lalu selanjutnya ada transformasi tunggal, di mana materi tersebut mempelajari translasi atau penggeseran, lalu refleksi, pencerminan, dilatasi atau pembesaran atau pengecilan, dan rotasi. Lalu pada materi pengukuran itu ada submateri lingkaran, di mana pada lingkaran itu mempelajari unsur-unsur lingkaran, lalu ada unsur-unsur lingkaran seperti jari-jari, diameter, busur, dan tali busur, lalu diukur unsur lingkaran, serta mempelajari luas lingkaran dan penerapan sehari-hari. Jadi biasanya konsep lingkaran itu banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu luas permukaan dan volume bangun ruang, di mana pada materi ini itu mempelajari cara menghitung si luas permukaan, volume, dan penerapan kontekstual dari si bangunan sendiri, yaitu ada prisma, limas, tabung, dan kerucut. Lalu ada bola. Lalu submateri yang terakhir yaitu ada perubahan proporsional, di mana pada materi ini membahas tentang pengaruh perubahan ukuran terhadap bangunan. Itu memiliki perubahan ukuran yang mempengaruhi si bangunan, itu ada panjang, luas, dan besar sudut, lalu di bangun ruang itu ada volume. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amelia. Baik, terima kasih Yosi. Selanjutnya akan saya tujuan pembelajaran geometri dan pengukuran. Next. Next. Pada garis dan sudut, yang pertama itu menjelaskan garis, mengingat kembali konsep sudut, menjelaskan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan untuk menyelesaikan masalah, menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong sebagai garis transversal untuk menyelesaikan masalah, kemudian menggunakan hubungan antar sudut untuk diketahui pada sebuah segitiga. Next. Pada teorema Pythagoras, menjelaskan kebenaran teorema Pythagoras, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan teorema Pythagoras, menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jarak antara dua titik bidang koordinat Kartesius. Next.
pada kongruen bangun. Yang pertama menjelaskan syarat-syarat kekongruenan pada segi empat. Yang kedua menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui pada segi empat yang kongruen. Yang ketiga menjelaskan syarat-syarat kekongruenan pada segi tiga. Yang keempat menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui pada segi tiga yang kongruen. Menjelaskan syarat-syarat kesebangunan pada segi empat. Yang keenam menentukan panjang sisi dan besar sudut yang pada segi empat yang sebangun. Yang ketujuh, menjelaskan syarat-syarat kesebangunan pada segitiga. Yang kedelapan, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui pada segitiga yang sebangun. Yang kesembilan, menggunakan kekongruenan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang kesepuluh, menggunakan kesebangunan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Lanjut, bangun ruang. Mengidentifikasi jenis-jenis bangun ruang, prisma, tabung, limas, dan kerucut. Kemudian mengklasifikasi sifatnya, mendemonstrasikan cara membuat jaring-jaring bangun ruang, prisma, tabung, limas, dan kerucut. Mendemonstrasikan cara membuat bangun ruang, prisma, tabung, limas, dan kerucut, dan jaring-jaringnya. Pada transformasi tunggal, yang pertama melakukan transformasi refleksi pada titik di koordinat kartesius, melakukan transformasi rotasi pada titik, garis, dan bidang datar di koordinat kartesius, melakukan transformasi translasi pada titik, garis, dan bidang datar di koordinat kartesius, melakukan transformasi dilatasi pada titik, garis, dan bidang datar di koordinat kartesius, menggunakan konsep transformasi untuk menyelesaikan persoalan berkaitan dengan transformasi kombinasi untuk sebuah pola gambar. Lingkaran, yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur pada lingkaran, menganalisis hubungan antar unsur pada lingkaran, menentukan luas lingkaran, menggunakan luas lingkaran untuk menyelesaikan masalah yang terkait. Lanjut. Volume dan luas permukaan bangun ruang, prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut. Menggunakan volume dan luas permukaan bangun ruang, prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut untuk menyelesaikan masalah yang terkait. Menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar terhadap ukuran panjang, besar sudut, dan luas. Menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun ruang terhadap volume. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kansa. Pada Kansa, silakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur tujuan pembelajaran pada geometri dan pengukuran. Nah, yang pertama itu di kelas 7 semester 1 terdapat elemen geometri dengan lingkup materi garis dan sudut, di mana mencakup tujuan pembelajaran, menjelaskan kedudukan dua garis, mengingat kembali konsep sudut, menjelaskan hubungan antar sudut, menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya menggunakan untuk dipotong sebuah garis transversal untuk menyelesaikan masalah, lalu menggunakan hubungan antar sudut untuk menentukan jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga, dan menggunakan hubungan antar sudut untuk menentukan besar sudut yang belum diketahui pada sebuah segitiga. Selanjutnya, yang kedua, di kelas 8 semester 2 terdapat elemen geometri di mana dengan lingkup materi teorema Pitagoras yang mencakup tujuan pembelajaran dan teorema Pitagoras, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan teorema Pitagoras, menentukan jarak antara dua titik pada bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, lalu masih di kelas yang sama, kelas 8 semester 2, terdapat elemen pengukuran dengan lingkup materi. Presentasinya sudah habis. Ya baik, terima kasih. Baik, karena sesi presentasinya sudah habis, akan lanjutkan evaluasi ataupun komentar dari Ibu Pipit kepada silahkan. Terima kasih Bunga. Ya, jadi waktunya hanya 10 menit. Ada 3, tapi tetap bisa dicari strateginya supaya tidak melebihi 10 menit. Kalau model presentasinya hanya membaca kalimat pada slide, memang kamu akan terbentur pada masalah ini. Kebanyakan makan waktu ya. Jadi memang kalau presentasi itu bukan hanya membaca slide, kalian tentunya nanti akan ke depannya gitu ya sebagai seorang guru, sebagai mahasiswa, peneliti. Ya, jadi model presentasi seperti ini membaca kalimat dalam slide itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Oke, mohon dicatat ya terkait teknik presentasi supaya nanti kalian berkembang gitu. Setelah ini kalian belajar, oh berarti saya harus menyiapkan kalimat yang saya
jelaskan dalam presentasi. Itu terkait dengan teknik presentasi. Kedua, Ibu sebetulnya lebih cenderung tadi seperti kelompok 10 ya, karena TP dan ATP itu kan sebenarnya rumusannya sama. Bedanya kalau di ATP kan kamu sudah mengurutkan gitu ya, sudah mengurutkan. Sehingga kalau ingin menghemat waktu mungkin bisa langsung ke alur tujuan pembelajaran, karena rumusannya sama. Nah, tadi karena yang lebih dulu kamu paparkan tujuan antara ATP dan ATP, bener nggak? Betul atau tidak? Atau sama rumusannya? Karena kan kamu nggak sampai selesai nih ATP-nya. Cara isinya sama, Ibu. Kalimatnya, Ya, kalimatnya sama. redaksinya sama. Redaksinya sama ya semua. Oke, komentar Ibu terkait lingkaran. Apakah dalam lingkaran itu materi singgung harusnya masuk nggak ya? Garis singgung lingkaran. Nanti tolong didiskusikan ya. Garis singgung lingkaran. Bahkan kemarin di kelompok sebelumnya tuh di kelas yang lain ada garis singgung persekutuan. Jadi nanti tolong diskusikan dari kelompok 10 sampai 14 itu masuk atau enggak dalam fase D. Eh, Kemudian untuk bangun ruang, kamu kan tadi langsung menyebutkan ya prisma, limas, tabung, kerucut ya. Nah, ini tuh sebetulnya harus dipisah antara bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. Karena apa dipisah? Walaupun mereka itu tadi bisa kita kategorikan tabung adalah prisma, kerucut adalah limas. Tapi dalam mencari selimut lengkung itu kesulitannya berbeda. Guru kamu harus punya sense of merasa apa namanya mengantisipasi oh materi ini akan lebih sulit nih. Oh ini kesulitan yang akan muncul nih seperti ini nih gitu. Jadi kalau tadi Ibu ingat di kelompok 10 ya, sepertinya Ibu belum sebutkan tadi tuh. Di kelompok 10 tuh ada TP yang menentukan eh, luas selimut, bener nggak kelompok 10? Iya, betul, Ibu. Nah, setelah luas selimut baru luas permukaan kan ya. Nah, artinya itu betul memiliki apa apa namanya perhatian bahwa menentukan luas selimut tabung itu kalau kamu meminta siswanya untuk menemukan konsepnya itu sulit. Beda halnya kalau hanya memberikan rumus dan ngasih soal ya. Kalau kita kan prinsipnya kan memfasilitasi agar siswa bisa mengkonstruk pemahamannya. Jadi luas selimut itu berbeda dengan bangun ruang sisi datar ya. Dan di awal tidak ada keterangan mana pengukuran mana geometri ya. Kemudian bangun ruang, apakah bangun ruangnya itu tidak melibatkan bola? Karena tadi yang disebut hanya prisma, limas, tabung, kerucut. Kubu kelompok 12. Terus ada satu rumusan tadi membaca menganalisis unsur-unsur, lalu menentukan hubungan unsur-unsur gitu ya. Ada nggak? Ada nggak tadi? Itu masuk geometri atau masuk pengukuran ya? Ada kok tadi Ibu sempat baca. Geometri atau pengukuran kelompok 12? Menganalisis unsur-unsur, menjelaskan hubungan antar unsur, bangun kalau nggak salah ada. Kelompok 12 bisa dijawab? Geometri. Kenapa? Masuknya geometri atau pengukuran? Bukan, bukan, bukan slide yang ini. Slide-nya digeser coba. Slide-nya digeser sesuai dengan yang Ibu sebutkan. Mungkin di rumusan TP ke atas. Cari yang tadi unsur-unsur. Lewat tanah, bukan, bukan, bukan. Lewat, next, next. Nah, ini masuk apa nih? 1 dan 2. 1 dan 2 masuk geometri atau pengukuran?
Geometri harusnya. Nah, ini kan berarti yang teliti ya. Itu tadi makanya Ibu bilang harus lebih teliti. Itu tujuannya kita melakukan analisis TP ATP ini supaya kamu juga bisa lebih teliti. Walaupun ya, kalau kita kalau kita perhatikan kata geometri itu kan geo itu kan apa? Metri itu kan arti katanya pengukuran ya. Nah, tapi kan dalam kurikulum itu kita ada dua istilah, ada geometri, ada pengukuran. Jadi memang perlu melihat perbedaannya. Sehingga guru itu apa namanya tidak hanya fokus pada materi terkait pengukuran aja. Karena biasanya kalau di kelas itu guru itu cenderung cuman fokus pada ya udah cari luas permukaan konsep atau memberi kesempatan siswa untuk mempelajari konsep oh tabung itu sifat-sifat unsur-unsurnya apa sih. Luas selimutnya itu ternyata harus tegak lurus loh sama alasnya sama atapnya itu kan hubungan antar unsur ya di mana itu tidak ada angka-angka di dalamnya tapi dia harus menjelaskan hubungan antar unsur. Lalu kalau selimut tabung itu kita buka. Jadi siswa itu punya kemampuan spasial untuk mengubah bentuk 3D menjadi bentuk 2D, betul nggak? Oh, ternyata dia membentuk persegi panjang. Persegi panjang yang panjangnya berapa? Coba panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Di situ dia melihat keterkaitan antara persegi si keliling alas gitu kan ya. Dan dia punya lebar si tinggi tabung, dia melihat tuh hubungan antar unsur itu, unsur 2D, unsur 3D gitu ya, unsur jari-jari, unsur apa namanya, panjang segi 4, itu penting nggak menurut kalian? Penting kalau kita ingin siswanya paham, ya. Jadi kita bantu lah siswa dengan cara sekarang guru belajar nih, kamu kan calon guru ya, gimana bisa memberikan penekanan pada konsep-konsep penting. Oke, untuk semuanya ini ya, bukan hanya untuk kelompok 12. Baik, Ibu kembalikan ke Bunga, silahkan. Baik, terima kasih Bu Bibit atas evaluasi komentarnya. Iya. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh kelompok 13. Untuk kelompok 13, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya, apakah suara Putri terdengar nggak? Terdengar. Terdengar. Oke, sebelumnya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima izin Ibu dan teman-teman untuk kami kelompok 13 untuk mempresentasikan materi geometri pengukuran fase D. Berikut peta konsep yang sudah kami rumuskan. Ya, jadi di sini kami mulai, saya kelas 7 terlebih dahulu, di mana di kelas 7 ini ada materi tentang kesebangunan, di mana dalam bab kesebangunan ini, di pokok materi pertamanya itu ada hubungan antar sudut, yang dimana nantinya akan ada dua garis sejajar di potong garis lain, yang dimana akan membentuk suatu sudut hadap berseberangan dalam, berseberangan luar, sepihak dalam. Kemudian masih besar sudut juga. Lanjut untuk pokok materi selanjutnya itu ada arti kesebangunan, di mana nanti akan ada konsep kesebangunan, bangun-bangun yang bangun, perbandingan sisi pada bangun yang sebangun. Dan selanjutnya juga ada pokok materi yaitu mengenai kesebangunan pada segitiga, di mana nantinya akan ada syarat kesebangunan segitiga, menentukan segitiga-segitiga yang sebangun, dan menghitung panjang sisi dengan kesebangunan. Mungkin untuk materi di kelas 7 hanya itu, lanjut kita ke materi di kelas 8 mengenai teorema Pitagoras, di mana yang pertama itu ada menemukan konsep Pitagoras. Nantinya akan
Di sana nanti kita akan mengeksplorasi segitiga siku-siku dan pembuktian konsep Pitagoras. Lanjut ada triple Pitagoras, di mana nanti akan kita juga mengenal apa itu triple Pitagoras, menentukan atau membuktikan triple Pitagoras itu apa saja. Kemudian ada segitiga istimewa yang dimana di sini ada segitiga yang mempunyai sudut-sudut, dan lanjut ada penerapan teorema Pitagoras, di mana di sini akan menentukan banyak sisi dan pembicaraan mengenai masalah-masalah kontekstual. Kemudian yang terakhir itu ada jarak koordinat, itu untuk pembahasannya akan ada jarak untuk 2 titik. Dan di kelas mens ini mungkin dijelaskan lain aja boleh? Oke, selanjutnya untuk peta konsep di kelas 9 ini membahas tentang pertama itu tentang bangun ruang, di mana peserta didik itu nanti akan mengklasifikasi bangun ruang dan juga jaring-jaring. Di mana yang pertama mereka akan mengenal jenis bangun ruang dan juga jaring-jaring bangun ruang. Kedua ada tentang bangun ruang sisi datar, yaitu dari kubus, balok, pelajari tentang luas permukaan bangun ruang sisi datar, lalu volume bangun ruang sisi datar, dan juga permasalahan terkait dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Lalu yang ketiga ini akan mempelajari tentang lingkaran, di mana akan dipelajari tentang definisi lingkaran, keliling, dan juga luas lingkaran. Lalu juga akan panjang, panjang busur lingkaran dan juga luas juring lingkaran. Lalu yang keempat tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu dari tabung, kerucut, dan juga bola, di mana akan dipelajari tentang luas permukaan bangun ruang sisi lengkung, lalu juga volume bangun ruang sisi lengkung, dan juga permasalahan terkait dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Di kelas 9 juga akan mempelajari tentang transformasi geometri, di mana akan mempelajari tentang translasi atau pergeseran, lalu refleksi atau putaran, lalu juga akan mempelajari tentang kekongruenan, dan terakhir akan mempelajari tentang dilatasi atau pembesaran. Oke, kita lanjut. Untuk peta konsepnya mungkin sudah cukup. Dilanjutkan untuk susunan alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran matematika, geometri, dan pengukuran dari fase D ini. Ya, di sini tentunya dimulai dari kelas 7, di mana di kelas 7 ini untuk materi geometri pengukuran ada di semester genap mengenai materi keseluruhan, menentukan hubungan antar sudut pada garis-garis yang berpotongan pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, mengestimasi sebesar sudut, menggunakan informasi mengenai sudut, sehadap, dan berseberangan pada bangun datar untuk menyelesaikan masalah untuk sudut yang tidak diketahui, menentukan dua benda sebangun secara informal, dan menggunakan syarat kesebangunan untuk menentukan dan tentunya menggunakan syarat kesebangunan untuk menyelesaikan masalah juga. Nah, masuk ke kelas 8 itu ada di sifat ganjil mengenai teorema Pitagoras, di mana tujuan pembelajarannya itu menganalisis beberapa informasi untuk membuktikan teorema Pitagoras, membuat pembuktian berupa skema atau prosedur terhadap rumus teorema Pitagoras, menghitung hipotenusa dan sisi segitiga siku-siku lainnya dengan teorema Pitagoras, menentukan triple Pitagoras, menentukan panjang sisi segitiga menggunakan teorema Pitagoras, siku-siku istimewa, menemukan bentuk triple Pitagoras, menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari terkait penerapan teorema Pitagoras, dan menerapkan teorema Pitagoras untuk mencari jarak dari antara dua titik pada bidang koordinat kartesius. Oke, boleh. Oke, selanjutnya untuk tujuan ini di semester ganjil itu mempelajari tentang bangun ruang, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama itu mengidentifikasi jenis-jenis bangun ruang, lalu menggambarkan jaring-jaring bangun ruang, dan untuk menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar, menyelesaikan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar, menjelaskan cara untuk menentukan volume bangun ruang sisi datar, menyelesaikan hal yang terkait dengan volume bangun ruang sisi datar, lalu menjelaskan definisi lingkaran, menentukan lingkaran, menentukan luas lingkaran, menentukan luas juring lingkaran, menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung, menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung, menjelaskan cara untuk menentukan volume bangun ruang sisi lengkung, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan volume bangun ruang sisi lengkung. Lalu di kelas 9 di semester genapnya akan pelajari tentang transformasi geometri, di mana yang pertama
dapat menjelaskan pengertian translasi atau pergeseran, mendeskripsikan translasi menggunakan koordinat Kartesius, lalu menerapkan translasi dalam permasalahan nyata, menjelaskan pengertian refleksi atau pencerminan, mendeskripsikan refleksi menggunakan koordinat Kartesius, menerapkan refleksi dalam permasalahan nyata, menjelaskan pengertian rotasi atau perputaran, lalu mendeskripsikan rotasi menggunakan koordinat Kartesius, kemudian menerapkan rotasi dalam permasalahan, kemudian menjelaskan pengertian kekongruenan berdasarkan karakteristik dan rotasi, menjelaskan pengertian dilatasi atau pembesaran, mendeskripsikan terapkan dilatasi dalam permasalahan. Oke, mungkin itu saja. Oke, mungkin dari pemaparan kelompok 13 pada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya akan ada evaluasi ataupun komentar dari Bu Pipit kepada Bu Pipit di persilakan. Ya, terima kasih Bunga. Kelompok 13, yuk kita lihat itunya ya, data konsepnya ya. Oke, jadi beri warna untuk grade 7, 8, dan 9 gitu ya. Cuma nanti pada penerapan ya mungkin ada beberapa sekolah yang bisa berubah. Jadi ini masih fleksibel sifatnya ya, kelas 7, 8, 9-nya. Kemudian untuk teorema Pitagoras, oke. Kemudian kesebangunan, hubungan antar sudut ini berarti masuk dalam kekongruenan ada nggak? Kekongruenan itu, ini kan kita pakai sumbernya itu dari buku matematika yang dari Kemendikbudrismennya ya, Bu. Kami lihat itu Mm-mm, hanya kesebangunannya saja, Ibu. mm-mm. Nggak ada kanan ya, soalnya beberapa teman kalian yang topiknya sama itu menyebutkan disepakati sama disertakan sumbernya ya. Baik, Ibu. Atau kalau memang misalkan nanti hasil kesepakatannya bahwa kekongruenan ternyata masuk bagian pengayaan ya nggak apa-apa kamu tulis tapi tambahkan keterangan sebagai pengayaan. Nah terus untuk hubungan antar sudut kalau kamu bikin grafiknya kayak gini sub topiknya kesebangunan nih apakah itu benar atau enggak? Dua garis jajar yang dipotong oleh garis lain gitu. Terus ada beberapa istilah sudut dua garis apa sudut-sudut tersebut kan? Ya, Ibu. Dan ini tuh sebenarnya, mohon maaf, Ibu, masih ada yang tertinggal kayak sepihak, kan ada yang sepihak luar juga ya, Ibu. Itu Betul. Jadi apakah ini sub kan kalau kita lihat diagramnya berarti ini adalah subsetnya kesebangunan ya. ya, betul, Ibu. Apakah iya betul? Betul. Masuk dalam apa namanya pembahasan kesebangunan. Soalnya biasanya ini nggak dalam bab kesebangunan ya. Dia ada bab sendiri garis dan sudut ya. Bener nggak? Betul, betul, Ibu. Tapi sesuai kita di sumbernya itu masih Mm-mm, dalam sebab hubungan antar mm-mm. dalam hubungan antar sudut, pokok pembahasan materinya itu mengenai dua garis sejajar yang dipotong garis lain ini, yang sudut-sudut ini. Iya, artinya kalau memang kamu mau putuskan itu bagian dari kesebangunan harus ada eh, keterkaitan yang jelas antara hubungan antar sudut dengan konsep kesebangunan. Ya, benang merahnya di mana? Ya, oke. Kemudian untuk bangun ruang, di sini sudah ada klasifikasi bangun ruang dan jaring-jaring. Ya, artinya pada saat Ibu sih membayangkan dalam pembelajaran ini nanti ketika mengenal jenis bangun ruang, maka semua bangun ruang masuk ke sini. Jadi yang tadi Ibu jelaskan bahwa mereka mengeksplorasi bahwa tabung itu adalah juga merupakan prisma. Karena ini kita lagi bicara pengenalan jenis bangun ruang dan jaring-jaringnya gitu. Walaupun nanti dalam aspek pengukuran dia akan dipisah gitu ya babnya ya. Oke, next kita lihat ke ATP. ATP-nya mirip-mirip kayak yang di yang apa namanya kelompok sebelumnya.
mengkotak-kotakan antara geometri dan pengukuran. Jadi artinya di kelas 7 ketika belajar atau kelas berapapun itu ya, ketika belajar bangun ruang, pada saat yang bersamaan itu bisa memunculkan TP terkait geometri, bisa juga memunculkan TP terkait pengukuran. Jadi kita tidak pisah-pisah seperti ini. Misal kamu tadi menyebutkan di situ ada mengidentifikasi jaring-jaring bangun ruang. Coba tuh di kelas berapa. Nah, itu masuk ke pengukuran atau geometri? Sepertinya geometri. Nah, artinya ini nanti dicermati kembali satu persatu ya. Jangan sampai nanti ada salah kode lagi. Mana yang aspek geometrinya lebih kuat gitu ya. Mana yang lebih kuat. Sekalipun mereka memang banyak sekali irisannya ya. Jadi ini kemudian menjelaskan definisi lingkaran. Nah, ini nanti bagaimana mengukurnya? Apakah kamu minta siswa sebutkan definisi lingkaran gitu? Atau seperti apa? Jadi perumusan diperbaiki. Menentukan keliling lingkaran mungkin jarinya atau diameternya dan seterusnya. Ya. Lalu terkait dengan di atas dikit lagi mungkin di atasnya lagi yang hijau itu Ibu mau lihat rumusannya coba sebelum Ibu akhiri kelompok ini. Ke atas yang warna hijau tadi itu apa bacaannya ya? Yang di peta konsep ya, Ibu. Bukan tabel ini tapi ke atas sedikit. Ini ada G7 menganalisis beberapa informasi untuk membuktikan maksudnya apa. Mungkin dari menggali informasi itu mengenai Pitagorasnya tersendiri, Ibu. Artinya gini loh, bedakan antara rumusan tujuan pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran. Kalau tujuan itu kan apa yang mau dicapai di akhir. Kalau ini kok terdengar seperti kegiatan pembelajaran ya. Jadi setelah menganalisis ini ke kompetensi capaian apa yang kamu harapkan siswa kuasai? Kan bisa berarti membuktikan teorema itu yang menjadi tujuan pembelajaran. Ya, jadi nanti bedakan ya, yang lain juga bedakan antara rumusan tujuan pembelajaran dengan kata kerja terkait dengan kegiatan pembelajaran. Ya, menggali konsep mungkin itu kegiatannya oke, tapi tujuan pembelajaran belum tepat. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, Ibu kembalikan ke Bunga. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bu Bibit atas evaluasi dan komentarnya. Selanjutnya, eh, untuk kelompok kelompok terakhir, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah terlihat belum ya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pipit dan teman-teman. Perkenalkan saya Basanil Sasongkojati. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai geometri dan pengukuran pada fase D. Oke, untuk yang pertama ini, untuk Untuk yang pertama ada peta konsep dari bangunan yang meliputi hubungan antar sudut, arti kesebangunan, serta kesebangunan pada segitiga. Selanjutnya ada teori Pitagoras, segitiga istimewa, dan penerapan teorema Pitagoras. Selanjutnya ada yang meliputi keliling lingkaran, luas lingkaran, panjang busur lingkaran, serta luas juring lingkaran.
Selanjutnya ada bangun ruang yang terdiri dari klasifikasi bangun ruang dan jaring-jaring, luas permukaan bangun ruang sisi datar, volume datar, luas permukaan bangun ruang sisi lengkung, serta volume bangun ruang sisi. Selanjutnya ada transformasi bangun geometri yang meliputi translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, serta kekongruenan. Oke. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran akan dijelaskan oleh Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama kita dapat menentukan hubungan antar sudut dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Kedua, saya dapat menggunakan informasi mengenai sifat-sifat sudut, lurus, penyiku, sahadap, dan berseberangan pada bangun datar untuk mencari sudut yang tidak diketahui. Tiga, saya dapat menentukan dua segitiga sebangun menggunakan syarat kesebangunan. Empat, saya dapat membuktikan konsep teorema Pitagoras. Lima, saya dapat menentukan panjang sisi segitiga menggunakan teorema Pitagoras. Enam, saya dapat menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan konsep teorema Pitagoras. Tujuh, luas lingkaran. 9. Saya dapat menentukan panjang busur lingkaran. Dan 10. Siswa dapat menentukan luas juri lingkaran. Lagi next. Untuk tujuan pembelajaran yang selanjutnya yang di poin 11 yaitu siswa dapat membuat jaring-jaring bangun ruang seperti prisma, limas, tabung, dan kerucut. Selanjutnya siswa dapat menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, dan limas. Lalu siswa dapat menentukan volume bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, dan limas. Yang ke-14, siswa dapat menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola. Yang ke-15, siswa dapat menentukan volume bangun ruang lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Yang ke-16, siswa dapat menentukan koordinat kartesius. Ke-17, siswa dapat menentukan koordinat bayangan hasil refleksi pada koordinat kartesius. Ke-18 dan ke-19 sama, hanya bedanya ini hasil rotasi dan dilatasi. Lalu yang ke-20, siswa dapat membuktikan kekongruenan pada dua bangun datar. Selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran akan dijelaskan oleh Basaniel. Sudut yang tadi saya tujuan bersama 1 sampai 2. Yang pertama, kita mulai dengan menjelaskan sifat-sifat sudut yang terbentuk dari dua sudut potongan, terak belakang, berlurus, dan penyiku. Kedua, identifikasi sudut-sudut terbentuk ketika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, sehadap, bersilang, sepihak. Ketiga, menentukan besar sudut yang tidak diketahui menggunakan sifat-sifat sudut pada dua garis berpotongan. Keempat, menentukan besar sudut yang tidak diketahui menggunakan sifat-sifat sudut pada garis transversal. Kemudian ada itu masuk dalam lingkup materi kesebangunan pada tujuan pembelajaran 3. Jelaskan konsep kesebangunan dua bangun datar beserta syaratnya, sudut sama besar dan sudut sisi sebanding. Keenam, menginterpretasi dua bangun yang sebangun dan tidak sebangun dengan memberikan alasan tepat. Lalu ketujuh, kita menghitung panjang sisi yang belum diketahui pada kedua bangun yang sebangun. Oke, lalu ada lingkup materi yang tujuan Pitagoras, yaitu pada TP4 sampai TP6. Kita ada membuktikan teorema Pitagoras, lalu menentukan panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Mengenal triple Pitagoras seperti 3, 4, 5, 5, 12, 13, dan triple Pitagoras seterusnya. Lalu ada menghitung jarak antara titik menggunakan teorema Pitagoras. Misalkan masalah tekstil mendapatkan teorema Pitagoras, tinggi tiang, dan jarak bayangan tersebut. Lalu kita lingkaran yang ada pada tujuan pembelajaran tadi 7 sampai 10. Kita ada menjelaskan unsur-unsur lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, lalu menentukan rumus keliling lingkaran melalui eksplorasi nilai pi. 15 menentukan rumus luas lingkaran. Ke-16 menghitung keliling dan luas lingkaran, lalu menentukan panjang busur lingkaran berdasarkan konsep keliling lingkaran, menentukan luas juring. Untuk alur tujuan pembelajaran selanjutnya pada lingkup materi jaring-jaring bangun ruang yang terdapat pada TP11 yang pertama yaitu mengenal dan menjelaskan jaring-jaring bangun ruang yang meliputi prisma, limas, tabung, dan kerucut, lalu menggambarkan bangun ruang, mengidentifikasi apakah suatu jaring-jaring yang diberikan dapat membentuk bangun ruang tertentu, dan merekonstruksi atau melipat jaring-jaring menjadi model bangun ruang secara nyata. Selanjutnya pada lingkup materi luas permukaan dan volume bangun ruang pada TP12 sampai dengan ke-15, yang pertama yaitu menjelaskan konsep luas permukaan bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, dan limas. 25 yaitu menentukan rumus luas permukaan bangun ruang sisi datar.
Yang ke-26 menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar. Yang ke-27 menjelaskan konsep volume bangun ruang sisi datar. Yang ke-28 menentukan rumus volume bangun ruang sisi datar. Yang ke-29 menghitung volume bangun ruang sisi datar. Dan yang ke-30 yaitu menjelaskan konsep luas permukaan bangun ruang sisi lengkung yang meliputi tabung, kerucut, bola, dan hubungannya dengan jari-jari. Lalu luas permukaan bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola. Yang ke-32 menghitung luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Yang ke-33 menjelaskan konsep volume bangun ruang sisi lengkung. Yang ke-34 menentukan rumus volume bangun ruang sisi lengkung. Yang ke-36 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. Selanjutnya pada lingkup materi yang ada pada TP 16 sampai dengan ke-20. Yang ke-37 yaitu menjelaskan konsep translasi atau pergeseran pada bidang koordinat kartesius. Yang ke-30 menentukan koordinat bayangan suatu titik atau bangun hasil translasi pada koordinat kartesius. Yang ke-39 menjelaskan konsep refleksi pada bidang koordinat kartesius. Yang ke-40 menentukan koordinat bayangan suatu 41 yaitu menjelaskan konsep rotasi pada bidang koordinat kartesius. Yang ke-42 menentukan koordinat bayangan suatu titik atau rotasi pada koordinat kartesius. Yang ke-43 yaitu menjelaskan konsep dilatasi pada bidang koordinat kartesius. Yang ke-44 yaitu menentukan koordinat bayangan suatu titik atau bangun hasil dilatasi pada koordinat kartesius. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi konsep kekongruenan dua bangun datar. Yang ke-46 yaitu membuktikan kekongruenan dua bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang berlaku. Yang ke-47 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri dan kekongruenan. Oke, cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 14 atas presentasinya. Selanjutnya akan ada evaluasi ataupun komentar dari Ibu Pipit. Kepada Ibu Pipit, dipersilakan. Ya, terima kasih Bunga. Ini kelompok yang terakhir ya. Oke, Iya, Ibu. Oke. Ya, ini peta konsepnya, geometri dan pengukuran. Nah, ini tadi yang Ibu maksud ya. Eh, ada yang menyebutkan kekongruenan bagian dari fase B, ada yang enggak ya. Seperti kelompok 14 kan kongruan masuk nih. Tapi kelompok sebelumnya tidak. Jadi nanti tolong diskusi ya sesama kelompok geometri dan pengukuran. Terus juga eh, garis singgung lingkaran tidak masuk itu karena kemarin di kelompok ini tadi ada nggak yang menyebutkan ya garis singgung lingkaran? Oh, Coba nggak nanti ada, Ibu. nggak ada ya. Iya. ada. Berarti memang nggak masuk fase D ya. Atau kalian bisa cermati juga nanti dari bukunya ya. Nah Kalau kemudian, aku izin hmm, dok, kalau dari bukunya sih emang pas bahasa lingkaran itu dia cuman bagian menghitung luas keliling sama luas juringnya aja bu. Dia nggak ada garis lingkung lingkaran itu nggak dimasukin di bukunya waktu saya baca. luas juring ya. Panjang busur menentukan panjang busur juga nggak? Masuk, masuk, masuk. Tapi, buat ngitung si tabung. Jadi Oke, tetap kayak di recall ulang gitu. Walaupun memang lingkarannya kan masuknya bentar ya bu ya. Materinya SD. Tapi karena itu buat karena bangun data juga jadi alas dalam bangun-bangun ruang jadi tetap di recall lagi gitu loh. oke. Jadi garis singgung tidak termasuk. Nggak apa-apa sih. Nanti kalau misalkan ada perbedaan juga nggak masalah. Jadi ibu bisa membandingkan gitu ya. Kemudian ini tujuan pembelajarannya ada berapa ya? 20, Ibu. Ibu tadi sempat bertanya-tanya saat kamu menjelaskan ATP itu ada TP 1 sampai sekian. Nah, itu maksudnya apa? Oh, ini bukan di TP ini kalau kita lihat di poin 1 dan kedua ini masuknya ke yang ini Bu, apa hubungan antar sudut yang ini. TP-nya berdasarkan itu Bu, lingkup materi. Iya, maksudnya TP 1 2. Jadi gini, kalau alur tujuan pembelajaran kan sebetulnya isinya ya tujuan pembelajaran gitu ya. Hmm. Isinya tujuan pembelajaran yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan apa yang perlu dikuasai siswa lebih dulu gitu, sesuai dengan urutan. Nah, jadi tadi Ibu agak sulit apa namanya?
mengkaitkan antara alur tujuan pembelajaran sama TP 1 sampai 2. Jadi dari 20 tadi kemudian kamu breakdown lagi gitu ya menjadi rumusan yang lebih spesifik. Iya, Mungkin Ya, gitu betul kita Ibu. breakdown. ya. Jadi per poin itu ada alur sendiri dan lebih spesifik juga per lingkup materi yang soal peta konsep. Jadi lebih apa ya gampang juga lah diperiksa-periksa kalau ada yang salah gitu. Ya, jadi mungkin yang perlu nanti didiskusikan lagi adalah karena di kelompok ini beda dengan yang sebelumnya, kamu tidak melakukan pengklasifikasian antara yang mana Iya, pengukuran, yang mana geometri gitu ya. iya. Adiknya perlu juga ditambahkan sehingga kita bisa membedakan yang mana measurementnya, mana geometrinya gitu. Kemudian next lagi coba kita lihat tadi tuh ada rumusan membuktikan teorema. Oke, terus menjelaskan unsur lingkaran. Nah, ini kenapa nggak ada di jaring-jaring ini kan ada mengenal dan menjelaskan jaring-jaring bangun ruang, ya. Dalam kurung prisma 5 tabung kerucut. Kemudian menggambar jaring-jaring, mengidentifikasi dan seterusnya. Nah, di bawah itu kenapa ada kubus balok limas? Di Oh, ini yang luas permukaan ya, Bu. Iya. Hmm. Soalnya kalau kemarin saya sempat lihat dari bukunya, Bu. Nah, itu untuk menghitung volume sama luasnya itu prismanya hanya kubus dan balok, Bu. Atau mungkin saya ada yang kelewat ya. Ya, tolong nanti dicermati kembali ya, karena kalau kamu tulis hanya berarti sangat sedikit ya. Padahal kan di kelompok lain tuh ada kerucut gitu ya. Ada prisma yang alasnya segi 5, misalkan kan gitu ya. Iya. Jadi konsep kata prisma itu tetap harus muncul gitu. Karena prisma itu nanti akan banyak model-model prisma yang masih pada kubus, balok, dan limas. Kemudian untuk bangun ruang sisi lengkung ada tabung, kerucut, bola. Menjelaskan konsep. Oke. Mungkin yang perlu kamu perhatikan adalah ketika di sini kan banyak sekali rumusan TP yang kata kerjanya itu kan konsep ya. Iya. Tolong dipikir untuk mengukur ketercapaian itu bagaimana gitu ya. Iya, Ibu. Maksudnya dengan menjelaskan konsep volume bangun ruang sisi datar, nanti apa yang kamu harapkan siswa bisa jelaskan, gitu ya. Oke, itu dipikirkan. Apakah memang rumusannya sudah cukup baik dengan merumuskan menjelaskan konsep gitu? Karena kan kamu harus menerjemahkan ini menjadi sebuah bentuk soal. Kalau Kemudian, di pikiran saya ya, Bu, kenapa menjelaskan konsep ukuran tercapainya itu kayak siswa tahu loh kayak sebenarnya kita tuh kalau ngitung volume bangun ruang sisi datar misalkan volume kubus sebenarnya kita tuh hitung apanya gitu. Hitung apanya? apanya dari si kubus gitu. Kayak kan Betul. kayak kubus itu kan terdiri dari berapa? Delapan delapan ini apa? Bangun apa kotak-kotak 8 kotak segi 4 gitu. Berarti kalau misalkan kita hitung luasnya berarti kita kayak Itu maksudnya apa? 8. Apanya yang 8? nih kan kubus itu kan terdiri dari kalau misalkan kita buka jaring-jaring kubus itu kan ada 8 akan terbentuk 8 segi 4 ya, Bu. 8 8 dia ya. kan 8 apa berapa ya? Dulu saya lupa Ibu, maaf. Kubus berapa? 6 ya, Bu. Maaf. 6 6 sisi kotak gitu. Nah, jadi berarti kalau misalkan mereka menghitung luas permukaan bangun ruang kubus gitu, berarti mereka kayak sama aja kayak menghitung eh, 6 persegi 4 gitu.
Kak, kok jangan Eh, gerak-gerak dulu. iya. Kan konsep luas permukaan bangun ruang sisi datar dengan hubungannya dengan jaring-jaring, oke. Terus terkait dengan volume gimana? Yang tadi kan yang butanya menjelaskan konsep volume bangun ruang sisi datar. Artinya ya boleh saja kamu jelaskan seperti itu, tapi untuk yang lain juga perlu menjadi perhatian. Konsep volume tuh sebetulnya apa sih, gitu ya? Ya, baik, Ibu. Bagaimana siswa itu menemukan rumus volume? Apakah langsung diberikan oleh guru? Volume adalah luas alas kali tinggi. Nah, bagaimana prosesnya sehingga didapat nggak proses yang dilalui oleh siswa untuk menemukan rumus itu? Nah, dalam proses menemukan rumus, di situ kan mereka bisa memahami konsep volume itu sebagai kapasitas yang bisa eh, diisi oleh bangun ruang tersebut gitu. Kalau kamu pernah melihat kegiatan-kegiatan terkait volume, misalkan menyusun balok-balok kubus-kubus satuan. Berapa banyak kubus satuan yang bisa masuk ke dalam sebuah balok? Jadi kita mulai dari menggunakan kubus satuan. Oh, ternyata volume itu kapasitas maksimum sebuah bangun ruang loh, gitu. Dari situ dia bisa melihat berapa banyak kubus satuannya. Oh, ternyata bisa diperoleh dengan cara mengalihkan berapa banyak yang di alas pertama dikalikan dengan tingginya nanti berapa banyak. Perlu digambar untuk bisa lebih dipahami ya. Nah, jadi pengukuran untuk mengukur apakah siswa mencapai pemahaman itu nggak menjelaskan konsep itu ya. Oke, kemudian yang berkaitan dengan tadi ada yang mau Ibu soroti ya. Kesebangunan mana ya? Kesebangunan di atas. Ini, Bu. Nah, ini 6 mengidentifikasi dua bangun yang sebangun dan yang tidak sebangun dengan memberikan alasan yang tepat. Alasan yang tepat itu pakai apa yang tepat? Nah, itu perlu dijelaskan ya. Yang Ya, Ibu. dimaksud dengan alasan yang tepat secara matematis itu apa? Ya, tolong diperjelas. Oke, Ibu. Oke, terima kasih. Ibu kembalikan ke Bunga. Baik, terima kasih Bu Wit atas evaluasi dan juga komentarnya. Dan Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung sesi presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Pipit dan juga teman-teman yang sudah presentasi pada hari ini. Saya Bunga Damairia Pambayun selaku moderator. Mohon pamit untuk yang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bunga sudah memoderatori pertemuan hari ini. Mohon feedback Ibu dicatat seperti biasa ya. Dari pertemuan yang konten bilangan, aljabar, dan geometri, setiap kelompok nanti akan melaporkan ke Ibu apa saja catatan feedback yang Ibu berikan. Teman-teman yang lain kalau ingin memberikan feedback, dipersilahkan langsung ke kelompok yang dituju. Nanti akan dicatat ke Ibu. Ya, kemudian dalam presentasi ini, ya, Ibu sangat berharap sekali yang menyimak tidak hanya kelompok yang kasih gitu. Jadi, apa yang menjadi masukan untuk kelompok jadi masukan buat yang lain sehingga kesalahannya tidak terulang kembali. Begitu ya. Jadi ini adalah proses belajar, semuanya perlu menyimak. Ya walaupun ada yang mungkin terpaksa harus sambil di jalan gitu ya, tapi tetap menyimak. Oke? Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan mungkin sebelum kita cukup? Kalau cukup kita akhiri pertemuan hari ini. Oke, terima kasih. Hati-hati yang sedang di jalan menuju kampus. Kita ketemu lagi pekan depan insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Bu. Makasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Bu.